Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Ramadhani dengan NIM 2006018 dengan program studi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 3. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah basis data, yaitu mengerjakan normalisasi dan relasi database dari data transaksi obat. Baiklah, yang pertama kita lakukan yaitu menyusun data awalnya terlebih dahulu sesuai dengan soal ujian UTS yang kita rangkai, yaitu yang pertama nomor transaksi, ada tanggal, ada kasir, jenis pembayaran, nama barang, harga barang, jumlah, total barang, total bayar, dan kembali. Setelah data awal ini kita temukan, maka kita akan menyelesaikan 1NF. 1NF merupakan suatu tabel yang dikatakan jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya bisa memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasikan tadi perlu diubah sehingga bentuk 1NF menjadi seperti tabel ini. Jadi, inti dari tabel 1NF ini yaitu tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Nah, selanjutnya kita beralih ke 2NF. Di sini ada tabel barang, tabel kasir, dan tabel transaksi. Yang dimaksud dengan tabel barang yaitu dengan syarat adalah tidak diperkenankan adanya partisial fungsional defisiensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Apa sih yang dimaksud dengan fungsional defisiensi? Fungsional defisiensi adalah setiap atribut yang bukan kunci non-key bergantung secara fungsional kepada primary key. Nah, intinya 2NF ini yaitu tabel yang harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Pada tabel barang terdapat kode barang yaitu B01, B02, B03, dan B04. Selanjutnya ada nama barang, ada paracetamol, antangin, freshcare, dan madu TJ murni. Dan harga barang 6.000, 4.000, 15.000, dan 22.000. Sedangkan tabel kasir ada kode kasir yaitu K01, K02, K03, dan K04. Sedangkan nama kasirnya yaitu Andi. Selanjutnya kita beralih ke tabel transaksi. Pada tabel transaksi masuk yaitu nomor transaksi, tanggal transaksi, jam transaksi, jumlah, total barang, dan total harga barang, total bayar, dan kembali. Kenapa nomor transaksi masuk ke tabel transaksi? Karena tidak memungkinkan masuk ke tabel barang dan tabel kasir karena masuk ke tabel transaksi. Dan begitu pun tanggal transaksi dan jam transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3NF. 3NF ini ada tabel barang, tabel kasir, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Apa sih yang dimaksud dengan 3NF? 3NF ini tidak diperkenankan adanya partisial atau transitif defisiensi dalam sebuah tabel. Nah, intinya sebagai berikut.
ada tabel barang, yaitu ada kode barang sesuai dengan yang kita bikin di 2NF, nama barang, total barang, dan tabel transaksi. Ada kode kasir, nama kasir, tabel transaksi, nomor transaksi, dan tanggal transaksi. Tabel literal transaksi, ada nomor transaksi, kode barang, kode kasir, kuantiti, total barang, total bayar, dan total bayar dan kembali. Di sini kita bisa melihat tabel 3NF, yaitu tabel barang, tabel kasir, tabel transaksi, dan tabel literal transaksi. Tabel 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail transaksi, yang isinya menampung barang-barang yang akan dibeli. Nah, selanjutnya kolom harga pada tabel detail transaksi ini digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi, meskipun kolom harga pada tabel barang berubah atau naik atau turun, harga barang yang ada pada tabel detail transaksi ini tidak akan ikut berubah, yaitu fix. Bayangkan jika kita tidak akan menambahkan kolom harga pada tabel detail transaksi ini, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Nah, selanjutnya kita masuk ke relasi. Relasi ini yaitu yang harus kita ketahui. Relasi ini yaitu ada primary key dan foreign key. Primary key yaitu merupakan kunci utama untuk field tertentu dalam sebuah tabel yang biasa digunakan untuk mendefinisikan rows data tertentu. Sedangkan foreign key yaitu atribut pada tabel yang menunjukkan hubungan relasi ke tabel induk yang mempunyai primary key. Nah, di sini kita bisa melihat tabel barang, yaitu ada kode barang, nama barang, dan total barang. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu primary key-nya, yaitu ada kode barang, dan foreign key-nya, yaitu nama barang dan total barang. Selanjutnya ada tabel detail transaksi. Pada tabel detail transaksi ini kita menemukan yaitu primary key-nya yaitu kode barang dengan foreign key-nya yaitu nomor transaksi, kode kasir, kuantiti, total barang, total bayar barang, total bayar, dan kembali. Sedangkan pada tabel transaksi kita bisa menemukan primary key-nya yaitu nomor transaksi dan tanggal transaksi. Selanjutnya pada tabel kasir yaitu primary key-nya yaitu kode kasir, dan sedangkan foreign key-nya yaitu nama kasir. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada jawaban ujian tengah semester basis data ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.